Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Untuk yang sudah sering mendukung Sora, terima kasih banyak. Tanpa kamu, Sora tidak berarti apa-apa. Dan yang belum bergabung, silakan klik tombol subscribe gratis di bawah. Hari ini kita akan membaca dengan tema firasatnya tentangmu saat ini. Kita mau tahu apa sih firasat-firasat yang sedang dia rasakan soal kamu, siapa dia, dan sebagainya. Sora akan selalu men-spoiler di awal, pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Sangat mungkin terjadinya vice versa. Tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai saja pembacaannya sekarang. Let's go! Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya general timeless reading ya, firasatnya dia tentang kamu. Kita akan memulai pembacaannya. Oke, kita lihat dulu siapa dia ya. Yang pertama ada kartu The Emperor ya. Orang ini ya yang punya firasat-firasat tentang kamu ini adalah seseorang yang kalau Sora lihat di sini energinya adalah energi dari divine masculine ya. Seseorang yang berwibawa, kalau yang Sora lihat di sini orangnya berwibawa, orangnya cukup berani ya, dan orang ini juga menjadi seorang figur pemimpin ya. Ada figur kebapaan di dalam dirinya dia ya. Jadi walaupun dia perempuan, dia adalah seorang yang tough di sini ya. Seseorang yang how to say ya, perempuan tapi energinya laki-laki. Jadi dia lebih tough gitu ya. Dan orang ini banyak menggunakan logikanya dia ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia dalam figur kebapaan di sini atau figur yang ibu rasa bapak gitu ya kalau Sora bilangnya. Orang ini juga bisa saja berpotensi bahwa dia sudah memiliki anak ya. Itu informasi yang Sora bisa kasih tahu dari kartu ini ya. Bisa saja memang orang ini sudah jadi single parent misalnya gitu ya, dan dia harus mengurus anaknya ya. Itu kira-kira ya, energi dari The Emperor ya. Seseorang yang banyak menggunakan logika dan analisa ya. Itu pun juga yang dia gunakan ketika menjalankan relationship dengan kamu. Orang yang penuh dengan analisa dan strategi ya, kalau yang Sora lihat di sini. Orangnya juga punya karisma tersendiri gitu yang Sora lihat ya. Yang berikutnya adalah ada energi dari Two of Pentacles. Orang ini sedang mengalami suatu periode di mana dia itu sedang menganalisa ya. Dia sedang menganalisa banyak hal ya. Ada yang sedang menjadi pertimbangan dia, hal-hal yang sedang menjadi hal-hal penting di dalam hidupnya dia menjadi pertimbangan ya. Salah satunya adalah mungkin pertimbangan ya, akankah mau lebih lanjut hubungan relationship sama kamu ya, atau dia memang harus mengutamakan dulu di sini keadaan finansial ya. Jadi di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sedang berusaha untuk memilih antara orientasi hidupnya harus fokus sama finansial dulu gitu ya, atau mau berfokus sama memajukan hidupnya dia di area yang lain, yaitu salah satunya relationship ya. Jadi di sini juga ada yang merasa bahwa aku antara waktu gitu ya, mungkin harus membutuhkan lebih banyak waktu. Jadi di sini harus memang ada yang dikorbankan ya, antara orientasi mencari finansial atau yang berorientasi terhadap area hidup yang lain, karena dia merasa sepertinya kalau harus jalan dua-duanya bukan nggak bisa gitu ya. Kalau situasinya nggak stabil dua-duanya, mau nggak mau harus distabilin dulu salah satunya menurut dia, dan itu butuh waktu ya. Jadi ini memang orang yang penuh dengan pertimbangan, sehingga ketika dia memutuskan sesuatu atau berpikir sesuatu itu tidak bisa cepat. Dia akan taking time. Analisa dia banyak. Hal-hal yang harus dikorbankan apa. Bukan berarti dia tidak mau berkorban ya. Tapi dalam artian di sini dia harus tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu worth it atau enggak gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada The Chariot. Orang yang ingin sekali mengejar kesuksesan di dalam hidupnya. Ingin punya keberhasilan ya, dan dia itu pingin kayak bisa dipandang di sini ya. Ada yang di sini juga ingin mungkin sama ini orang ini datang dari latar belakang yang mungkin selama ini mungkin kurang dipandang karena ketidakberhasilan dia, mungkin dia direndahkan sama orang-orang di sekitar dia gitu ya, sehingga dia itu kayak pingin menunjukkan jati dirinya dia, kesuksesannya dia ya, dalam banyak aspek di dalam hidupnya dia. Sehingga itu makanya tadi dia merasa bahwa aku harus mengejar dulu kesuksesan. Karena ujung-ujungnya
kesuksesan dan percintaan akan datangnya bersamaan, itu menurut dia gitu ya. Jadi kayak toh ujung-ujungnya aku kalau sukses soal masalah uang, aku akan bisa mengejar relationship sesudahnya dan sebaliknya ya. Tapi itu adalah sesuatu yang jadi tujuan utama dia. Orang yang berambisi, orang yang ingin mengejar gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini, orangnya punya jiwa kepemimpinan, jadi dia cenderung akan suka mengatur gitu ya, akan punya kayak managing gitu juga bisa. Orang yang Sora lihat sih cukup cerdas ya, secara pemikiran dan apa namanya, kemampuan otak dia gitu ya, dan dia adalah orang yang penuh dengan perhitungan ya, karena orang ini apa namanya, fokus utamanya dia adalah tentang keluarga pada masa depannya gitu ya. Jadi menurut dia kayak, ya kalau aku memaksakan situasi percintaan ketika keuangan aku juga nggak bagus, ya buat apa? Aku tidak akan bisa membahagiakan juga keluarga aku. Ingat ya, tadi yang Sora udah bilang, dia juga mungkin saja sudah punya anak. Ya, sesuaikan lagi sama kondisi kamu. Yang berikutnya adalah Ace of Swords. Ya, orang ini ingin melakukan suatu banyak sekali ide atau banyak hal-hal pergerakan yang ingin dia lakukan sebenarnya. Ya, dia sedang mencari ide, sedang benar-benar ingin sebelum melangkah benar-benar dia punya analisa yang sangat mendalam. Ya, bahwa apa yang harus dia kerjakan, dia ingin adalah hal itu memang benar-benar sudah dia pikirkan dengan baik-baik. Ya, jadi orang yang berusaha kayak aku harus bisa melakukan yang terbaik. Ya, pertimbangan dia banyak sebelum melangkah gitu loh ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini akan ada satu pembicaraan yang akan coba dia inisiasi sama kamu. Ya, akan ada satu obrolan yang akan coba dia inisiasi dan bicarakan sama kamu. Di sini juga adalah ada energi dari Knight of Pentacles. Kita bisa lihat di sini energi Pentacles dari tadi sudah cukup kuat dan mendominasi. Seseorang yang berani mengambil resiko, seseorang yang penuh dengan analisa, seseorang yang mempersiapkan diri dulu gitu loh. Jadi dia gini, kalau dia mau berjuang ataupun dia mau bersama dengan kamu gitu ya, atau memperjuangkan hal-hal di dalam hidupnya dia butuh namanya suatu persiapan. Ya. Dan menurut dia segala sesuatu itu ya persiapan itu ya juga butuh di sini material, juga butuh hal-hal yang nyata, nggak cuma bisa ngomongin tentang relationship yang indah-indah dalam dunia hayal yang nggak bisa dijadikan kenyataan. Dia menyadari bahwa ya segala sesuatu itu harus diwujudkan jadi kenyataan, harus aksinya ke arah sana, harus ada apa namanya, pergerakan. Kalau Sora lihat di sini, orang ini ada suatu pergerakan nyata ya. Hanya memang dia berjalan itu tidak terburu-buru ya. Orang ini lebih berhati-hati ya. Orang ini karena punya banyak pengalaman sebelumnya, mungkin pernah gagal, mungkin pernah ya itu tadi ya, mungkin ada yang pernah gagal dalam relationship, gagal dalam kehidupan dan sebagainya. Kita akan melihat secara garis besar situasi relationship kalian sekarang gimana. Nah, di sini ada energi Page of Pentacles. Keduanya merasa masih untuk kayak mau memperjuangkan. Ya, di sini masih ada keinginan untuk kayak saling mempelajari satu dengan yang lain. Kamu berusaha untuk memahami dia, dia berusaha untuk memahami kamu. Jadi ini masih dalam tahap yang Sora bilang exploring ya, untuk mengetahui lebih, untuk mau tahu lebih, apakah memang orang ini adalah orang yang harus aku perjuangkan. Ya, jadi banyak pertimbangan dari kedua belah pihak. Sora melihat di sini ya. Dari kamu juga banyak pertimbangan, dari dia juga banyak pertimbangan gitu loh ya. Yang berikutnya adalah Page of Wands, kan? Namun keduanya juga menyadari ada hasrat di dalam diri yang saling menyukai, saling tertarik gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kalian punya energi kesamaan di sini ya. Entah kalian itu sama-sama punya kalian bergerak di bidang karir yang sama, atau kalian punya hobi yang sama, mungkin kalian punya keinginan dan impian yang sama, tapi di sini Sora bisa melihat ada hasrat-hasrat atau energi yang sama gitu ya. Nah, dan kalian berusaha kayak sama-sama mengejar impian kalian masing-masing. Kalau Sora lihat di sini. Oke, sekarang kita mau coba lihat apa sih sebenarnya firasat-firasat yang dia rasakan sama kamu pada saat ini, ya. Yang pertama adalah ego, ya. Dia merasa bahwa dia itu masih punya banyak sekali ego, dia menyadari, atau kamu juga mungkin punya ego, ya. Kalian berdua sama-sama punya ego masing-masing, ya. Yang mana dia merasa bahwa kalian berdua itu sedang dalam periode di mana harus sama-sama sedang berpikir, ya, sedang mencoba berpikir ya, perasaan itu ditelaah lagi, dipikirkan lagi gitu ya, untuk lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak seperti kayak yuk
sebelum melangkah lebih lanjut, kita lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, harus mencoba mengosongkan apa yang sudah ada di lalu. Jadi mungkin kamu pernah kecewa di masa lalu, dia pernah kecewa di masa lalu, ya, sehingga dia berusaha untuk kayak sama kamu itu tidak mau membawa beban-beban dari masa lalu, gitu ya, ketakutan, trauma dan sebagainya. Dia juga sama, berharap kamu tidak membawa beban-beban itu, ya, sebelum masuk ke dalam suatu relationship yang baru, ya. Dan di sini mencoba introspeksi diri. Kalau masih ada ego di antara kalian, gitu ya, untuk bisa nggak sih saling memahami, gitu ya? Karena dua-duanya masih sama-sama proses untuk mengenali lebih jauh, memahami lebih jauh. Itu yang Sora lihat ya. Berikutnya adalah trust. Dia merasa bahwa hatinya dia dan perasaannya dia merasa dia bisa mempercayai kamu ya. Jadi orang ini merasa bahwa sebelumnya mungkin dia tidak punya, orang ini punya masalah dengan kepercayaan ya. Jadi selalu penuh dengan ketakutan, negativity, mau melangkah takut gitu ya. Jadi protektif terhadap dirinya itu juga besar sekali. Dia takut gagal, takut tidak berhasil dalam area hidupnya dia. Ya karena soalnya ya mungkin banyak dari mereka yang juga sebelumnya pernah gagal dalam relationship. Tapi dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang bisa dia percaya. Gitu ya. Kamu mengajarkan dia bagaimana prosesnya saling percaya, kamu mempercayai dia mempercayai kamu gitu ya. Dan dia seperti merasa bahwa ada perasaan kenyamanan di sini. Ketika kamu bisa percaya sama orang, kamu akan merasa nyaman. Dan di sini dia merasakan ada proses kenyamanan. Dia merasakan kenyamanan sama kamu sehingga dia bisa percaya sama kamu. Gitu loh. Dan dia percaya bahwa ya intuisi dia membawa bahwa kedepannya pun kalau jalan sama kamu akan baik-baik aja kok. Tidak seburuk dan separah yang dia khawatirkan. Nah, reborn, dia ingin ya, dia merasa bahwa hubungan kalian itu memang harus diselaraskan, diseimbangkan. Mungkin ada hal-hal yang tadinya belum seimbang ya, perbedaan ego, perbedaan pola pikir, perbedaan pikiran, keributan dan sebagainya. Ya. Sehingga kalian akan jadi balance. Jadi orang ini juga berusaha untuk memperbaiki dirinya dia, ya, supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Maka itu tadi Sora bilang kan, orang ini dalam situasi di mana dia merasa aku harus berhasil, harus sukses, sehingga aku bisa seimbang ya dalam kehidupan. Aku juga bisa jadi pasangan yang seimbang untuk kamu, ya. Sehingga hubungan ini pun akan menjadi hubungan yang paling maksimal yang bisa kita bisa melakukan yang terbaik sama hubungan ini gitu loh ya. Mungkin sama ini dia merasa bahwa mungkin di relationship sebelumnya dia merasa bahwa aku nggak cukup berusaha dengan baik gitu loh. Dalam relationship aku nggak berubah dan sebagainya. Dia merasa bahwa kamu juga membantu proses dia untuk berubah jadi orang yang lebih baik. Mentransformasi keduanya lah ya. Itu yang dia rasakan. Yang berikutnya adalah healing. Ya. Sepertinya kamu dan dia sedang dalam periode menarik diri masing-masing. Ya, banyak hal yang sedang dipikirkan karena mungkin ada banyak perasaan yang bercampur aduk di sini. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada ketidakpastian. Jadi nano-nano lah ya rasanya dalam perasaan kalian gitu ya. Nah, jadi dia berusaha untuk kalian mengambil waktu sendiri-sendiri. Dia pun menyadari bahwa dia harus melihat ke dalam dirinya dia sendiri. Yang salah di bagian mana, yang kurang di bagian mana. Begitu juga kamu gitu ya. Jadi ini adalah satu waktu di mana saling berefleksi masing-masing. Oke. Jadi kayak ambil waktu untuk pause dulu gitu. Jadi ini bedain antara pause sama stop ya. Jadi kalau Sora lihat di sini adalah periode di mana masih pause dulu gitu ya. Untuk lebih bisa melihat ke kedalaman diri. Luka-luka apa saja yang pernah ada, kecewa-kecewa apa aja yang pernah ada gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya. Nah, dia menyadari bahwa dia harus membuka hatinya dia. Ya. Dan kayak harus berani untuk membuka hati dan harus berani untuk memberikan kesempatan. Meskipun banyak situasi atau masalah yang tidak menentu di antara kalian, ya. Nah, jadi harus menerima bahwa hubungan itu pasti akan ada resikonya, ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya, dia merasa firasat dia mengatakan bahwa setelah proses dia sudah pause dulu sama kamu, nanti akan bisa kayak melangkah lagi ke depan gitu ya kalau Sora lihat ya. Jadi memang segala masalah itu harus dihadapi. Jadi harus berani lah ya mengambil resiko, nggak boleh pelin-pelan, nggak boleh serba ketakutan, harus berubah. Itu yang dia rasakan gitu ya. Yang berikutnya. Nah, dia merasa bahwa dia itu memang punya karmic relationship sama kamu.
ya. Artinya kalian memang sudah bertemu untuk saling ada artinya. Ingat ya, karmik itu bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana perspektif kamu melihatnya dan bagaimana kalian menjalankan hubungannya. Ada orang yang karmik itu ini dari sudut pandang Sora ya. Karmik itu tidak selalu harus negatif hasilnya. Kalau itu bisa membuat kedua belah pihak jadi lebih baik, itu adalah sesuatu yang positif. Tapi di sini dia merasa bahwa setidaknya bertemu dengan kamu itu memang dia sudah merasa itu sudah jalannya atau sudah semestinya dan sudah seharusnya gitu loh ya. Seperti memang sudah jalan suratan gitu ya untuk kalian bisa bertemu untuk saling merubah diri masing-masing gitu ya. Jadi seperti ada ikatan memang. Dan dia merasakan bahwa kecantikan kamu atau keindahan kamu bukan cuma secara fisik, tapi kamu juga punya kualitas diri yang bagus. Ya. Jadi kayak tidak lagi semata-mata cuma melihat dari fisik atau melihat dari tampilan, ya, tapi juga melihat dari kualitas diri seseorang. Seseorang itu bisa berkembang, seseorang itu jadi makin baik, makin bagus. Oke, Sahara di sini Sora selipin iklan dulu, ya. Iklan dalam artian gini, ketika kita jadi pribadi, kita mau jadi pribadi yang lebih baik, ya. Pembacaan Sora warnanya selalu nano-nano, kadang bisa apa adanya dari kartu. Tapi artinya ketika kamu Sora berharap sekali di channelnya Sora bisa mengedukasi kamu juga jadi pribadi yang lebih baik. Jadi nggak semata-mata cuman bucin gitu ya, bucin mulu, kehilangan logika mulu, nggak mikir akalnya jadi nggak sehat. Itu Sora nggak mau. Sora berharap dengan ikut channelnya Sora kamu jadi semakin pintar. Mungkin channel Sora nggak banyak yang nonton ya, gitu loh. Karena ya oke, sekali-sekali kita bisa imut-imut bacanya, unyu-unyu, gemes-gemes, oke gitu loh. Tapi kita tahu bahwa diri kita itu semakin bertumbuh dan berkembang. Ya, oke ini memang tarot untuk general dan hiburan, tapi paling enggak kamu harus bisa developing diri kamu jadi lebih baik. Ya. Jadi lihatlah seseorang itu juga dari kualitas kamu bisa menilai sendiri sebenarnya. Sora bukan yang paling jago, Sora pun masih tiap hari belajar kok. Tarot tuh masih ngembangin lagi gitu loh. Biar bisa ngeliat sudut pandang yang lain lagi gitu. Ya. Jadi kamu juga harus mau belajar ya. Oke. Yang berikutnya adalah intuisi. Intuisinya dia mengarahkan lagi ke kamu lagi. Jadi dia tahu di bawah alam sadar, intuisi itu seperti kayak mendapatkan sinyal gitu ya, mengarah lagi ke kamu. Ketika dia bertanya-tanya tentang banyak relationship, apakah dia mau benar-benar dengan seseorang, siapakah seseorang yang sebenarnya benar-benar dia inginkan, itu sebenarnya adalah kamu. Gitu. Jadi intuisi dia membawa lagi ujung-ujungnya ke kamu dan ke kamu. Ya, dan di sini dia melihat kamu sebagai sosok yang sudah sangat mandiri. Ya, kamu orang yang punya banyak mimpi di dalam hidup kamu. Kamu juga orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi dia merasa kayak aku berdealing dengan seseorang yang sudah dewasa nih, orang yang peduli. Ya, orang tidak ada yang sempurna, tapi dia mencoba melihat sisi dan mengenali sisi diri kamu dari warna yang berbeda. Jadi nggak cuma mau lihat, oh bagusnya kamu doang. Ya apa? Manusia itu punya kekurangan. Dia ingin melihat juga kekurangan kamu atau sisi yang lain dari kamu gimana. Ya, jadi gini, dia tidak mau merasa dirinya dia itu jadi tertipu. Cuma lihat yang bagusnya doang. Dan dia juga berharap kamu juga jangan sampai tertipu cuman ngelihat yang bagusnya dari dia, kamu juga harus melihat yang terburuknya dari dia gitu loh. Ya. Dan dia merasa jiwa dia itu bahagia ketika bersama dengan kamu. Jauh di dalam hatinya dia, firasat dia tahu bahwa jiwa dia bahagia bersama dengan kamu. Ada ikatan jiwa dan perasaan yang terdalam. Dan dia merasa hati dan pikiran dia itu fokusnya banyak ke kamu, memikirkan soal kamu. Karena dia merasa dia menerima dan memberi cinta kasih sama kamu itu dengan hati yang berbunga-bunga, ada romansa di sana, mengalir gitu loh. Jadi dia merasa kayak ada timbal balik di antara kalian gitu ya. Jadi nggak cuma hanya mau memberi cinta tapi tidak mau menerima, atau hanya mau menerima tidak mau memberi gitu. Dia merasa ada timbal balik di sini, ada perasaan berbalas dengan frekuensi yang sama ya. Dan di sini dia merasa seperti bahwa universe gitu ya, semesta ini sudah mempertemukan kalian gitu ya, untuk melakukan segala sesuatu dan berproses sama-sama. Dia merasa bahwa semesta ini memang tadi yang Sora udah bilang, jalannya mengarahkan dia ujungnya ke kamu. Itu yang Sora lihat di sini. Ya. Kita akan coba lihat jadinya apa ya kira-kira yang ke depan akan terjadi sama kalian. Di sini ada kartu Top of Wands. Kedepannya dia akan membangun suatu rencana sama kamu tentang masa depan. Ya, jadi dia akan bicara sama kamu tentang perihal masalah rencana masa depan.
yang kayak nih kita nanti maunya ke depannya mau seperti apa. Di sini seorang melihat ada suatu perencanaan masa depan yang sedang dia rencanakan ke depannya nanti sama kamu biar bisa sama-sama menuju ke jalan yang sama ya. Yang berikutnya adalah dia ingin menjadi seseorang yang sudah tegas dengan keputusannya dia. Ya, jadi orang ini memang mengambil waktu untuk berdiam diri dan berpikir, berhati-hati dalam ambilin langkah yang mau dia lakukan. Karena apa? Dia mau healing dulu, mau datang lagi ke kamu, tapi sudah dengan jiwa yang sudah siap. Sehingga nanti sudah tahu apa yang mau dia putuskan, rencana dari dia gimana. Lalu sama-sama dicocokin sama kamu, dikomunikasiin sama kamu, supaya jangan sampai ada konflik-konflik lagi cuman gara-gara masalah komunikasi atau mental yang nggak baik. Jadi dia mau mempersiapkan mental dia memang benar-benar aku sudah siap secara mental untuk menjalankan relationship dengan kamu dan dengan segala masalah yang mungkin saja bisa terjadi. Ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya, dia banyak kontemplasi, dia banyak merenung gitu ya. Kenapa? Dia tidak mau menjadikan kamu hanyalah sebuah pelarian gitu loh ya. Jadi jangan sampai kayak nggak tegas, nggak tahu maunya apa gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Karena pasti ada namanya relationship itu nggak mungkin nggak ada masa jenuhnya. Pasti akan ada masa jenuh. Tapi dia pingin ketika masa jenuh itu datang, dia akan tetap 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 apa ya? Berpegang sama kata-katanya dia. Ya. Nah, dia pingin hasil yang dia berharap ada hasil yang terbaik, dia berharap akan ada periode di mana perencanaan masa depan dia akan keluar dari situasi yang buruk. Jadi misalnya sekarang situasi dia kurang kondusif, masih ada pertimbangan lain, dia berharap ya nanti ke depannya hubungan kalian akan masuk ke dalam suatu hubungan yang lebih baik. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, dia berharap sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Dan Ace of Pentacles, yes. Dia akan melihat perjalanan ini sebagai opportunity nanti ya. Jadi ketika sudah finansial dia menjadi lebih stabil, pikiran dia juga sudah dia pertimbangkan dengan baik-baik dan segalanya, dia akan ke kamu untuk ngomongin perencanaan tadi yang Sora bilang ya. Tapi dia tidak mau pemikiran itu hanya terburu-buru, hanya mencoba mencari peralihan, hanya karena dia bosan dan sebagainya. Apalagi dia berharap adalah ketika bisnisnya jalan, finansial dia juga jadi lebih baik, dia akan melangkah dengan lebih berani. Dia akan mencoba membicarakan itu sih sama kamu. Itu yang kira-kira Sora lihat di sini ya. Oke, untuk edisi kali ini Sora pingin coba pendekatan yang beda ya, sama ini kan selalu astrologi. Nah, Sora kemarin lagi coba-coba bikin stakes untuk ini ya. Jadi ini ada stakes, isinya adalah sio di sini ya, Chinese zodiac ya. Jadi kita coba hari ini dengan pendekatan yang berbeda. Kita coba di sini Chinese zodiacnya apa ya. Kalau kamu nggak tahu dia sionya apa, gampang. Tinggal Google aja tanggal lahir dan tahun kelahiran dia apa. Nanti langsung keluar kok sionya apa, oke? Kita coba selingan ya. Ada sio ayam. Ini seorang nggak lihat ya, nih tangannya yang masuk. Ada sio ayam. Ada sio babi. Ayam, sio babi. Kita akan ambil beberapa sticks nanti ya. Ada kelinci. Ingat ya, ini bisa sio kamu, bisa sio dia. Ada naga. Ada anjing lagi. Dan ada kelinci. Wah, kelinci ada 2 nih. Energi dari sio kelinci cukup besar. 3, 4, 5, 6. Satu lagi ya. Nah, ada sio monyet. Nah, oke, itu kira-kira untuk sionya ya. Untuk dicek lagi sionya, kita untuk kali ini selingan aja. Sekali-sekali kan ganti, jangan astrologi terus. Biar nggak bosan. Alfabetnya. Alfabetnya ada U, ada F, ada G, ada Z, ada E, ada F, ada K, ada R, ada F, ada N, ada K lagi, ada Y, ada C. Dikit lagi kita mau coba lihat ya. H, G, H-nya 2, wah cukup strong. G-nya juga 2 tuh di situ, W, Z,
Mana Z-nya 2, O, dan U. U-nya 2. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini Sahara ya. Bisa juga nama kota, nama tempat, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif pastinya ya. Dan kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut atau ingin tahu masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora di @sora_tarot di Instagram. Semoga ada perkembangan baik dari perjalanan cintamu agar kalian bisa segera bersatu ya. Dan jangan lupa Suara juga ada di Snack App. Until I see you in the next video. Bye Sahara, I love you as always.